Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah suatu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, 27 Oktober dan 28 Oktober 1928 di Batavia, kini bernama Jakarta. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda, rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katolik Jonglingen, Lebon, Sabtu 27 Oktober tahun 1928. Gedung Katolik Jonglingen, Lebon, lokasi pertama ini diletak di kawasan Lapangan Benteng, Jakarta Pusat yang saat ini ditempati oleh Yayasan Pendidikan Santa Ursula. Pelaksanakan Kongres Pemuda I, pertemuan pertama berlangsung pada 30 April tahun 1926 di Gedung Wapenes. Pertemuan kedua pada 1 Mei tahun 1926 membahas topik berkaitan dengan kedudukan perempuan. Pada pertemuan ketiga, tanggal 2 Mei tahun 1926, Mohyamin membahas tentang penggunaan bahasa Melayu. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan selama 2 hari, pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di Batavia. Hari pertama Kongres menempati Gedung Katolik Jonglingen, Lebon atau Gedung Pemuda Katolik. Sedangkan Kongres di hari kedua diadakan di Gedung Ot Java, sekarang di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Sumpah Pemuda diikuti oleh berbagai perwakilan kelompok pemuda seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatranen, Jong Ambon, dan perkumpulan pemuda yang lain. Muhammad Yamin merumuskan ikrar Sumpah Pemuda bait ketiga yang berbunyi, bahasa Persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Sugondo Jojo Puspito, Ketua Kongres Pemuda kedua, Sunaro Sastrowardoyo sebagai penasihat umum dalam perumusan naskah Sumpah Pemuda, W.R. Supratman menciptakan lagu kebangsaan Indonesia bertajuk Indonesia Raya, Joko Marsaid, Wakil Ketua Kongres Pemuda kedua dari Jong Java, Amir Syarifuddin, Bendahara Kongres Pemuda kedua, Sarmidi Mangon Sarkoro, pembicara dalam perumusan naskah Sumpah Pemuda. Si Kong Leong menyediakan rumah sebagai tempat Kongres Pemuda kedua, Karto Suwiryo sekretaris, Johannes Leimena satu-satunya mahasiswa yang menjadi panitia Kongres Pemuda kedua dari Jong Ambon. Adapun tujuan Sumpah Pemuda: 1. Membangkitkan jiwa nasionalisme para pemuda Indonesia. 2. Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 3. Meningkatkan usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. 4. Menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat untuk bersatu. 5. Mewujudkan cita-cita bangsa untuk mempersatukan pemuda-pemudi Indonesia. Cara Sumpah Pemuda, berdirinya budi utama menjadi pendorong bermunculannya organisasi kepemudaan. Namun perjuangan yang dilakukan tidak membuahkan hasil karena perjuangan dilakukan untuk kepentingan daerah masing-masing. Masyarakat Indonesia akhirnya sadar bahwa untuk membuat Indonesia merdeka diperlukan persatuan dan kesatuan. Maka terbentuklah organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan, seperti Perhimpunan Indonesia dan PPPI. Dari perkumpulan organisasi kepemudaan itu diselenggarakanlah Kongres Pemuda untuk saling mengutarakan pemikiran dan membuahkan kesepakatan bersama yang nantinya terbentuklah Sumpah Pemuda. 2. Proses terbentuknya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dihasilkan dalam Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin di selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah Pemuda awalnya dibacakan oleh Suwigondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami
kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.